Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemersatu. Hai teman-teman, saya Safrizal Loyantu dan 4 rekan berpikir saya yaitu Andres Hamzah, Dias Riyadi Bukoting, Ahmad Riyadi Adam, dan Sri Eka Putri Isa. Kami akan mempresentasikan sedikit mengenai sejarah perkembangan hukum perdata. Simak baik-baik ya teman-teman. Dari manakah asal hukum perdata yang berlaku di Indonesia? Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan asas konkordansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan atau Belanda sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Secara makro substansial, perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia. Pertama, pada mulanya hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Yang kedua, dengan konkordansi pada tahun 1847 diundangkan KUH Perdata oleh pemerintahan Belanda. Dalam perspektif hukum sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Hukum perdata pada masa jajahan Belanda. Sebagai negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah. Hal yang sama untuk hukum perdata. Hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan perjalanan sejarah yang sangat panjang. Hukum perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasal dari negara Belanda yang dalam bahasa Belanda disebut Burgerlijke Wetboek yang diperlakukan melalui asas konkordans. Asas ini menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda diperlakukan pada semua negara jajahan Belanda termasuk Indonesia yang jajah pada masa saat itu. Di tahun 1809 sampai 1811, Perancis menjajah Belanda. Lalu Raja Belanda Lodewijk Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon-Ingerik Voorhet Koninkrijk Holland yang berisi hampir sama dengan Kode Napoleon dan Kode Sivil de Prancis untuk diberlakukan sebagai sumber hukum perdata di Belanda. Sesudah penjajahan berakhir dan Belanda disatukan dengan Prancis, Kode Napoleon dan Kode Sivil de Prancis tetap diterapkan di Belanda. Pada mulanya, hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J.M. Kempers tahun 1776 sampai 1824, dan pada tahun 1816 Kempers menyampaikan rencana kode hukum tersebut pada masa pemerintahan Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno dan diberi nama On Kempers. Dalam perjalanannya, bagi orang-orang Tionghoa dan bukan Tionghoa mengalami pembedaan dalam pelaksanaan perundang-undangan dalam hukum perdata. Pembuatan kodifikasi Belanda tersebut barulah terrealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan 2 kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838, yaitu 1. Burgerlijke Wetboek disingkat BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. 2. Wetboek van Kaphandel disingkat UWVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda. Selanjutnya, dalam perkembangan di Indonesia terdapat beberapa bagian dalam BW yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu 1. Buku 2 tentang Belanda, yakni bagi Belanda yang bergerak berupa bumi, air, dan kekayaan alam diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. 2. Bagian mengenai penjaminan dan hipotek diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 3. Bagian tentang perkawinan yang diatur pada buku 1 BW diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang perkawinan.
hukum perdata sejak kemerdekaan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, rek vakum, di bidang hukum perdata. Menurut Sudikno Martokusumo, keberlakuan hukum perdata Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan. Selain itu, secara keseluruhan hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses perubahan yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Hukum perdata ini meliputi 6 pembahasan, yaitu hukum agraria, hukum perkawinan, hukum Islam yang di reseptio, hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, jaminan fidusia, dan lembaga penjaminan simpanan. Baiklah, demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Thanks for watching. See you.